Hadirat, kita mulai persekutuan kita malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Engkau sangat baik, Engkau sangat ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kasih-Mu yang menarik kami untuk kami berkumpul di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami, seluruhnya menyatakan diri-Mu di antara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruh anak-anak kami. Kami bersyukur buat hari ini, dalam persekutuan ini, Engkau Allah yang nyata di tempat ini. Terima kasih, kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pujian ini dari awal, katakan Bapa, 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 tunaikan syukur padamu, Bapa, sembah sujud kepadamu, sungguh besar
katakan, Bapa, ku mengasihimu. Haleluya, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu sebagai pujian yang menyukakan hati-Mu. Kami sembah Kau, kami puji Kau, biar hidup kami sebagai penyembahan yang menyenangkan-Mu, yang menyukakan-Mu Tuhan. Haleluya, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, kami cinta Kau, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau tak dapat digantikan, tak dapat pun juga. Kau tak dapat digantikan dengan apapun dalam hidup kami. Kaulah segalanya. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang berilah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang berilah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Mari kita datang pujian ini dari awal. Katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sangat. Taatku dengan
sembah, kami tinggikan. Bapa mulia, seumur hidup kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau sangat mulia. Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak disembah dan dimuliakan. Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Dalam nama Yesus kami siap memuji-muji Engkau, Allah yang kudus. Haleluya, amin. Namanya Tuhanku. Ya Tuhanku, benar yang lembut, Kau tak renteng pelindunganku, Allah yang perkasa, tiada apa yang dekat. Gunung batu
Haleluya. Bala yang layak disembah dan ditinggikan Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami siapkan seluruh hidup kami untuk diisi dengan kebenaran-Mu yang memberi kami kehidupan. Selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kita dengar pujian ini dari awal. Katakan nama-Mu. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu
Semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Pujilah Engkau Tuhan. Terus membawa kami semakin mengenal Engkau. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Nampaknya Mbak Wati suaranya belum masuk ya. Sudah diajarin, lagi ingatin lagi. Pasti nggak bisa tuh karena nggak muncul di sini mic-nya. Coba di telepon. Nggak dengar suara sama sekali pasti kan? Situ kedengaran nggak suaranya? Kalau model kayak gitu di situ, di situ. Nggak kedengaran kan? Karena mic-nya nggak di. Coba di chat hand. Pasti nggak kedengaran kan? Ya, ini juga nge-lag juga. Shalom hand. Aduh, nge-lag juga dia. Nge-lagnya enggak juga. Udah ngelek Pak, lagi chat sama si Iswati. Coba telepon dia hand. Saya telepon. Hah? Bentar saya telepon dia. Oke. Oke. Harusnya pakai headset kan klik dia. Oke. Mari kita sambil di setting nanti ya. Mbak Watinya sudah bisa dengar suara nggak ya? Belum bisa itu. Kayaknya belum bisa itu. Kayak gitu belum bisa. Karena nggak muncul di sini. Kalau nggak kan mic-nya akan muncul di sini. Coba kamu klik handphone itu, Bayan. Bayan, klik yang sebelah kanan itu. Kedengaran nggak? Gabung kamu audio loh. Cuma itu gabung audio. Kamu pun nggak tahu juga. Cek satu. Nah, udah out aja. Speakernya matikan. Sudah. Oke, coba disetting lagi nanti ya Mbak Wati ya. Caranya klik di bawah itu tadi Ryan bisa. Klik di bawah sebelah kanan. Aduh nggak dengar juga dia. Harus di ini. Di chatting aja ya, Hen ya. Kemarin kan bisa kan? Baik, saya share screen ya sekarang. Lihat ini handphone, laptop sudah nyala belum casan? Radio ada nggak yang radio? Nah, ada dua. Salam yang di radio ya.
Oh, itu ya tuh. Oke. Sudah berarti ya, Mbak Wati ya. Ya, sudah. Nah, nanti kalau masuk sekali lagi, itu yang diklik ya. Oke, oke. Sekarang saya matikan ya. Itunya. Ya, ya. Oke, baik. Mari kita belajar firman Tuhan. Apa sajakah dampak yang dicapai oleh pekerjaan Roh Kudus? Engkau mungkin saja bodoh dan engkau mungkin tidak memiliki kearifan, tetapi dengan Roh Kudus bekerja akan ada iman dalam dirimu dan engkau akan selalu merasa tidak cukup mengasihi Tuhan. Jadi salah satu dampak daripada seseorang itu mengalami pekerjaan Roh Kudus, atau tanda daripada seseorang itu, tanda awal seseorang itu mengalami pekerjaan Roh Kudus. Ingat, tidak semua orang mengalami pekerjaan Roh Kudus. Hanya orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran gitu ya. Hanya orang yang sungguh-sungguh merindukan kebenaran gitu ya. Maka orang itu akan mengalami pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Nah, apa tandanya? Yaitu tadi, salah satunya adalah, atau boleh dikatakan tanda yang sangat mudah dilihat gitu ya, mudah dirasakan, yaitu akan ada iman dalam dirimu dan engkau akan selalu merasa tidak cukup mengasihi Tuhan gitu. Jadi kalau seseorang itu merasa dia itu sudah mengasihi Tuhan, justru orang itu tidak mengalami, atau sebetulnya orang itu ditinggalkan oleh Roh Kudus gitu. Justru orang yang merasakan, yang mengalami pekerjaan Roh Kudus itu, justru dia akan merasa kurang mengasihi Tuhan gitu. Rasanya akan selalu ada dalam dirinya, aduh, rasanya aku tidak mengasihi Engkau hari ini Tuhan. Tolong aku Tuhan gitu. Kemarin aku berjanji ingin setia kepadamu, tapi ternyata sekarang kok hatiku jauh dari Engkau ya Tuhan gitu. Jadi kira-kira seperti itu saudara, kalau seseorang itu mengalami pekerjaan Roh Kudus gitu. Selalu ada rasanya yang kurang di dalam dirinya. Tetapi karena kelembutan Roh Kudus itu, maka orang itu boleh dikatakan dia tidak terintimidasi gitu, tapi dia mungkin sedih akan dirinya gitu ya. Tetapi justru dia merasakan bimbingan daripada Roh Kudus gitu. Menarik dia, perlahan tapi pasti gitu. Menarik dengan lembut gitu. Itulah orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus gitu dalam dirinya. Ingat sekali lagi, tidak semua orang mengalami pekerjaan Roh Kudus. Ada orang yang mungkin malah sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus gitu. Karena apa? Karena dia tidak pernah melakukan satu terobosan perubahan dalam pencarian dia akan Tuhan gitu. Dia monoton gitu. Dia tidak membuat terobosan-terobosan dalam dirinya gitu. Dia terhanyut dengan keadaannya gitu. Dia hanyut dengan dia menganggap biasa kalau tidak bersekutu dengan Tuhan gitu. Dia biasa saja gitu. Jadi sebentar saja dunia itu sudah kembali merenggut hatinya gitu. Jadi segala kesenangan-kesenangan dunia, hobi, atau
mungkin perbincangan dengan teman-teman dunia gitu, itu telah menarik hatinya. Acara-acara dunia, kesenangan-kesenangan orang dunia ini gitu ya, lagu-lagu dunia atau apa gitu, itu telah merenggut hatinya kembali gitu. Jadi ketika satu hari misalnya tidak jumpa dengan Tuhan, rasanya biasa saja gitu. Dia kan semakin lama semakin tenggelam gitu. Dan memang Roh Kudus membiarkan gitu. Karena Roh Kudus itu juga sensitif ya. Ya dia seperti kalau engkau punya teman gitu. Kalau misalnya engkau punya teman, lalu orang temanmu itu cuek sama kamu gitu. Apakah kamu masih mau berbicara dengan dia? Sama, Roh Kudus itu juga punya perasaan gitu. Dia tidak mati. Memang perasaan dia itu sangat kuat sekali gitu. Dia sangat sensitif, saudara. Ya. Nah, jadi ketika seseorang itu tidak memberikan perhatian kepada Tuhan gitu, maka dia pun tidak akan lagi tidak akan lagi memperhatikan orang itu gitu. Sampai ditunggu satu saat, akhirnya orang itu sadar sendiri. Jadi kadang malah orang itu dibiarkan menikmati dunia ini gitu. Mungkin dia diizinkan dulu menikmati segala kesenangan dunia ini. Sampai pada satu titik, pada akhirnya dia sampai pada satu keadaan di mana akhirnya dia bosan dengan dunia ini. Tapi ada masanya, kalau dia sudah pernah dijamah oleh Tuhan, lalu dia pergi meninggalkan Tuhan, ada masanya ketika dia mencari Tuhan kembali, dia tidak menemukan. Ada yang belum dibereskan dia, tekadnya itu belum kuat. Jadi kali ini Tuhan akan membiarkan orang itu tanpa kehadiran dia. Bahkan orang itu merasa dia dekat dengan Tuhan, padahal sebetulnya bukan Tuhan yang dirasakan oleh orang itu. Iya. Akan ada satu kesedihan yang sangat mendalam gitu. Dia nggak tahu Tuhan ada di mana. Akan ada masa seperti itu, saudara. Makanya Tuhan katakan, selama Tuhan berkenan, carilah dia. Jangan sampai datang banjir, katanya. Apabila banjir datang melanda, kamu tidak punya waktu lagi. Jadi akan ada satu masa di mana tidak ada waktu untuk kembali kepada Tuhan. Oh bisa, saudara. Walaupun dia itu, firman Tuhan katakan dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Tapi akan ada satu masa karena Tuhan itu adil gitu. Jadi ketika Tuhan terus memanggil orang itu melalui orang-orangnya gitu ya. Ayo kembali kepada Tuhan. Ayo mari kita bersekutu. Ayo jangan tinggalkan persekutuan. Tapi orang itu mengeraskan hatinya. Dia mencoba ingin mencari yang lain. Dia ingin mencoba mencari Tuhan di tempat lain. Ayo silahkan. Akan dibiarkan. Ya akan ada satu masa di mana orang itu tidak bisa datang lagi kepada Tuhan gitu. Gak tahu entah berapa puluh tahun, gak tahu saudara. Makanya saudara, kalau saudara lihat contohnya yang 38 tahun itu di samping yang selalu datang ke kolam Bethesda itu saudara. Tadinya mungkin ada teman-teman yang bawa dia gitu ya. Bayangkan menunggu selama 38 tahun menunggu goncangan itu saudara. Cukup lama kan? Ada begitu banyak orang percaya gitu ya. Menanti-nantikan goncangan kolam Bethesda dalam hidupnya, saudara.
Padahal saudara, Tuhan itu sudah ada, saudara. Mungkin saudara si orang itu telah mendengar nama Tuhan Yesus, saudara. Nama Yesus. Tapi orang itu tetap dengan caranya yang lama. Dia tetap pikirannya pokoknya kesembuhan hanya ada di kolam Bethesda ini. Gitu. Pokoknya nanti malaikat akan datang ke sini untuk menggoncangkan ini. Bahkan sudah sering sekali ketika kolam itu digoncangkan pun dia tidak menyadarinya. Gitu. Karena apa? Karena dia selalu gagal dan gagal. Gitu. Tidak tahu sampai kapan. Gitu. Memang Tuhan datang mengunjunginya. Puji Tuhan. Gitu. Demikianlah saudara orang-orang yang tidak menghormati kedatangan Tuhan, saudara. Masih tetap dengan pola cara pikir yang lama gitu. Dia pikir saudara, dengan kepercayaan yang lama, dia pikir dia akan tetap mendapatkan Tuhan gitu. Mungkin dia berpuasa. Mungkin dia baca Alkitab terus gitu. Mungkin dia bangun lagi pagi-pagi. Tapi yang ditunggu dia itu saudara, sudah tidak ada. Ya. Karena yang ditunggu dia adalah nostalgia keindahan masa lalu. Sementara Tuhan sudah tidak di sana. Gak bisa saudara. Tuhan tidak bekerja dengan cara yang lama lagi. Makanya saudara akan ada akan ada satu kesedihan yang luar biasa. Ketika Tuhan melawat, tapi orang tidak menyambutnya. Tapi dia datang kepada milik kepunyaannya. Barang siapa yang menerimanya. Ada orang yang sudah menerimanya, tapi tidak terus mengikuti dia. Ya. Engkau akan bersedia bekerja sama seberapa besarnya pun kesulitan yang menanti di depan. Berbagai hal akan menimpa dirimu. Dan tidak akan jelas bagimu apakah itu datang dari Tuhan atau dari iblis. Tetapi engkau akan mampu menunggu dan engkau tidak akan bersikap pasif ataupun lalai. Ya, saudara, akan banyak hal yang kita alami. Kita memang tidak tahu. Ada hal yang tidak menentu. Bahkan kita tidak tahu apakah hal itu berasal dari Tuhan atau berasal dari iblis. Itu pun pekerjaan Tuhan. Mungkin kita tidak pasti gitu untuk apa yang sedang kita alami. Tapi kalau engkau terus menunggu dengan setia, engkau tetap mau bekerja sama dengan dia gitu. Ya. Engkau tetap merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau tetap berdoa gitu. Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku belum cukup mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kiranya bagiku, di mana kesalahanku. Ada halkah dalam diriku yang membuat Engkau tersinggung Tuhan? Ya, Tuhan, aku ini kan milik-Mu Tuhan. Tariklah aku kepada diri-Mu Tuhan. Lepaskanlah aku dari dunia ini Tuhan. Lepaskanlah aku Tuhan dari segala keinginan-keinginanku Tuhan. Tuhan, aku mengasihi. Ketika bangun pagi, kau mungkin bangun lebih awal gitu. Tuhan tahu semua gitu saudara. Dan Tuhan hitung semua apa yang kau lakukan demi Tuhan. Tuhan perhitungkan semua saudara. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
sikap hatimu, kejujuranmu, kepolosanmu, rasa haus dan laparmu akan Tuhan. Di mana engkau terbeban supaya lebih banyak lagi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika engkau terbeban untuk setiap orang supaya datang kepada Tuhan, itu dilihat oleh Tuhan semua dan dicatat semua. Ada yang mencatatnya gitu. Iya. Ada yang memperhatikan setiap sikap hatimu. Ketika engkau memikirkan sesuatu, ketika engkau melihat sesuatu, ketika engkau memandang orang lain, bagaimana sikap hatimu pada saat itu. Tuhan perhatikan semua. Bagaimana caranya? Dari ketika engkau datang kepada Dia. Ketika engkau membaca firman-Nya. Ketika malam-malam engkau bangun, lalu engkau membuka satu bagian firman Tuhan, lalu engkau merenungkannya. Tuhan perhatikan. Ketika engkau punya masalah yang sangat mengganjal dalam hatimu, tetapi demi Tuhan engkau melupakannya. Engkau rela mencueki masalah. Engkau rasanya gak peduli dengan dirimu lagi. Demi apa? Demi engkau bisa menyatukan hatimu kepada Tuhan. Gitu. Ya. Itu pertumbuhan. Itu kerjasama kita. Itu iman kita kepada Tuhan. Engkau tidak mempedulikan. Entah di masa depan mungkin kehidupanmu tidak lebih baik. Gitu. Engkau tidak pedulikan itu. Yang penting engkau mengasihi Tuhan. Rasanya saudara, godaan-godaan di dalam diri kita itu bergejolak gitu saudara. Rasanya engkau ingin menampilkan dirimu gitu. Terus gitu. Tetapi engkau lebih memilih menggantungkan hidupmu kepada Tuhan. Gitu. Itu saudara, sebagian dari seseorang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus gitu. Di situ dia saudara. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang normal. Bila Roh Kudus bekerja dalam dirimu, engkau akan tetap mengalami kesulitan-kesulitan nyata. Perhatikan ya. Oke. Perhatikan. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Bila Roh Kudus bekerja dalam dirimu, engkau akan tetap mengalami kesulitan-kesulitan nyata. Terkadang engkau menangis dan terkadang ada hal-hal yang tidak mampu engkau atasi. Lihat ya. Itu pun bagian daripada pekerjaan Roh Kudus. Ingat baik-baik. Bahkan sampai rasanya engkau tidak bisa mengatasi masalahmu. Engkau mesti bisa mengingat Tuhan. Engkau mesti bisa tidak larut dalam masalahmu. Mesti bisa. Apa artinya tidak larut dalam masalah? Kalau orang larut dalam masalah sampai membuat orang itu tidak bisa datang sama Tuhan. Dia pokoknya keras kepala yang gini. Pokoknya engkau harus selesaikan masalahku dulu. Baru aku datang kepadamu. Dia gak mau merubahnya. Yang diinginkan Roh Kudus adalah tanggung.
pikul bebanmu. Pikul. Oke? Sampai engkau bisa melupakannya dan lihat dengan cara ajaib. Kalau memang sudah cukup beban itu, maka beban itu akan tersingkir begitu saja ketika engkau datang kepada Tuhan. Karena masalahnya adalah di mana hatimu berada. Itu aja. Di mana hatimu berada. Apakah hatimu tetap bisa melekat dengan Tuhan? Di saat engkau merasa tidak adil gitu. Iya. Engkau akan mengalami hal-hal seperti itu. Engkau akan tetap mengalami orang-orang menjengkelkan di sekitar. Iya. Itu pun satu bagian daripada firman Tuhan. Jangan larut dengan masalah. Ingat ya, kita sedang dibawa bertumbuh dalam pengalaman kita akan Tuhan. Inilah Tuhan yang nyata. Apa itu Tuhan yang tidak nyata? Tuhan yang tidak nyata itu adalah Tuhan buatan manusia. Dia telah mendefinisikan Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan itu adalah Bapa. Aku ini anaknya. Kalau aku ini anaknya, dia Bapakku, pastilah dia menolong aku. Itulah Tuhan buatan manusia. Memang di satu sisi itu betul. Tetapi tahukah saudara, sekalipun Yesus itu adalah anak, namun dia telah belajar taat. Taatnya itu sebagai hamba. Ya. Dia tidak menganggap status sebagai anak sebagai status yang harus dipertahankan terus-menerus. Ya. Makanya ketika dia tidak diizinkan mengetahui tentang kapan dia datang kembali, dia tidak perlu berusaha untuk mengetahuinya. Ketika dia tidak tahu kenapa bapaknya meninggalkan dia tidak mempertahankan itu. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan dengan iman. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Sekalipun pada waktu itu saudara, dia belum tahu apakah dia harus mengucap, sudah waktunyakah dia mengucapkan itu pada waktu itu. Dia tidak tahu. Semua dilakukannya karena dia mau bekerja sama dengan bapaknya. Disitulah saudara satu kesatuan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Itu kita merenungkan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana kita merenungkan ketika dikatakan kita menyatu dengan Tuhan. Kalau kamu makan tubuhku, maka engkau akan menjadi satu dengan aku. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Kita hanya bisa mengerti firman itu kalau kita mengalaminya sendiri. Ya. Kalau Tuhan Yesus itu terbiasa sendirian. Terbiasa, saudara. Tak ada orang yang mengerti dia. Tak ada orang yang mengingat dia lagi. Murid-muridnya tidak mengingat lagi. Tidak mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Dia tidak mengingatnya. Mereka tidak mengingat. Gak ada yang mengingatnya kalau dia akan bangkit pada hari ketiga. Gak ada. Bahkan Maria, dia berpikir kalau mayat Tuhan Yesus itu sudah dicuri orang kok. Dia pergi ke situ. Itu dia lakukan itu apa? Dia itu melakukan apa ya? Melakukan sesuatu. Dia pergi ke sana, tapi dia tidak ada persiapan untuk pergi ke sana. Dia hanya pergi, bayangkan dia pergi untuk meminyaki
tubuhnya Tuhan Yesus gitu. Menuangkan minyak gitu. Tapi saudara, dia tidak tahu siapa nanti yang akan menggulingkan batu itu, saudara. Dia ada yang tahu. Pokoknya dia bangun, dia pergi aja gitu. Nggak ada yang mengingat dia. Nggak ada yang mengingat Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita mengalami Tuhan yang sesungguhnya, maka kita juga akan mengalami perasaan-perasaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena sekali lagi, dia datang kedua kali. Kedatangan kedua kali itu misteri yang sangat indah, saudara. Tapi orang itu cuma percaya gini, pokoknya dia datang di awan-awan. Itu aja yang di otaknya manusia, saudara. Betapa jahatnya teologi itu, saudara. Jahat sekali, saudara. Teologi itu memenjarakan manusia. Hanya mempercayai kedatangan Tuhan di awan-awan saja. Mereka sampai tidak percaya kalau dunia ini miliknya Tuhan. Mereka tidak pernah percaya kalau hati manusia ada di tangan Tuhan. Makanya saudara, kadang saudara dalam pemilu ini, saudara, kadang saya berpikir gini, saudara. Kalau dasar saudara memilih karena keuntungan, karena engkau takut dengan pilihan yang satu gitu, karena engkau mungkin lihat rekam jejaknya gitu. Kalau engkau nggak mau melihat pekerjaan Tuhan, saudara, hidupmu sangat kasihan gitu. Iya. Kita bukan milik dunia ini, saudara. Percayalah. Jangan gantungkan hidupmu sama dunia ini. Jangan pernah gantungkan hidupmu sama pemerintah. Enggak. Manusia tidak layak untuk dipercaya. Siapapun dia, sebaik apapun orang itu saat ini, engkau tidak bisa menggantungkan kepercayaanmu kepada manusia. Jadi engkau mesti bisa menerima yang tidak baik sekalipun. Iya, jangan pernah takut. Karena Tuhan ingin menaklukkan segala ketakutanmu. Jangan ikut kata orang. Seringkali ketika Tuhan itu datang di luar dugaan kita, jangan ikuti jalan yang besar. Jangan ikuti arus yang besar. Tuhan itu tidak ada di tempat keramaian. Tuhan itu ada ketika engkau menenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengerti engkau. Hanya Tuhan yang sejati, yang mengenal hidupmu sampai sedalam-dalamnya. Sampai masa lalumu, bahkan yang tidak engkau sadari sekalipun. Bahkan sebelum engkau ada, dia sudah merancang engkau di pikirannya. Iya, engkau ada di pikirannya. Kenapa engkau mesti lari daripada Tuhan? Kenapa engkau gak memuaskan hatimu di hadapan Tuhan? Kenapa engkau gak belajar mengasihi Tuhan? Seperti dikatakan tadi, saudara,
tanda daripada orang itu mengalami pekerjaan Roh Kudus adalah orang itu akan merasa masih kurang aja dalam mengasihi Tuhan. Itu benar saudara, itu yang benar. Kalau engkau merasa sudah mengasihi Tuhan, engkau sedang tertipu. Itu maksudnya. Saudara, setiap kali saya mengucapkan sesuatu gitu ya. Setiap kali saya mengatakan sesuatu saudara. Saya tidak mau saudara, itu orang lain dulu melakukannya. Saya harus lebih dulu melakukannya. Gitu. Apa gunanya? Saya ngomong terus firman Tuhan kepada saudara. Sementara saya tidak melakukannya. Saya penipu kalau seperti itu. Untuk apa? Untuk apa dulu saya tinggalkan semuanya? Untuk apa saya terus tekun? Untuk apa saya dulu mentaati Tuhan gitu? Untuk apa saya harus ketika dia bilang, ketika saya tahu saya tidak harus bekerja gitu. Untuk apa saya mentaatinya? Kalau semua perkataan berikutnya saya tidak mentaatinya, berarti saya akan berhenti dong. Ya, pekerjaan Tuhan itu makin lama makin dalam, saudara. Ya. Semakin dalam Tuhan menyatakan rahasianya, saudara. Semakin kita harus bekerja sama dengan dia. Kadang-kadang saudara, saya ketika mau mengucapkan satu perkataan itu ya, kadang-kadang saya berpikir apa perkataan yang tepat ya gitu. Jadi kadang-kadang saudara, saya mengucapkan sesuatu itu belum itu yang tepat perkataannya gitu. Tapi karena harus nunggu lama apa yang mau harus saya katakan gitu ya. Jadi saya mengucapkan sesuatu perkataan yang mungkin yang mirip dengan apa yang harusnya Tuhan katakan gitu. Tapi berikutnya saudara akan lihat kalau saudara jeli memperhatikan setiap perkataannya. Saudara akan lihat di kali berikutnya perkataan itu akan keluar saudara. Jadi saudara, Tuhan hadir bagi kita setiap hari itu lewat perkataan-perkataan yang kita dengarkan. Dan kalau engkau benar-benar lapar dan haus akan Tuhan, engkau akan merasakan sendiri perkataan-perkataan yang kau dengar. Itu akan memandikan engkau, menghidupkan engkau, menyegarkan engkau. Walaupun kata-kata itu keras, menghajar, tapi tahukah saudara, di dalamnya ada kehidupan, bukan kematian. Kematian itu hanya bagi orang yang tidak mau mentaati Tuhan. Tapi kalau engkau berjanji dalam hatimu ingin mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, setiap kata-kata itu menjadi kehidupan bagimu. Engkau akan merasakan imanmu bangkit. Engkau akan merasakan satu gairah, satu semangat melanjutkan hidup, saudara. Iya. Engkau akan menertawakan orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada hartanya. Engkau akan menganggap itu rendah, saudara. Iya. Misalnya engkau lihat orang, wah dia punya rumah misalnya, dua mungkin berapa tingkat gitu rumahnya gitu kan. Mobilnya berapa gitu kan. Kalau lihat, mungkin dia lagi santai depan rumahnya gitu kan. Mungkin tiba-tiba, enak sekali lah dia. Mungkin ada orang mengatakan kepada saudara. Sama seperti ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya kan. Ketika mereka melewati bait suci gitu. Wow, keren sekali ya bangunan itu, Tuhan, kata murid-muridnya. Tahu Tuhan bilang apa? Ketika dia mendengarkan itu. Akan tiba saatnya. Tidak ada satupun batu berdiri di atasnya. Bait suci ini akan diruntuhkan. Akan datang masanya.
Dan itu kenyataan. Karena apa saudara? Mereka telah menjadikan bait suci itu pengganti Tuhan. Iya. Akan ada masanya katanya. Sama saudara. Ketika saudara melihat, ketika misalnya saya kadang-kadang bicara kayak gitu. Sebentar lagi dia mati. Kemanalah semua itu? Sedih gak? Iya saudara. Sesimpel itu berpikir saudara. Tapi tahukah saudara? Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Iya. Mungkin ketika orang punya jabatan, sesuatu jabatan, tadinya dia sederhana. Tapi begitu dia menikmati jabatan itu, yang tadinya sederhana, berubah menjadi Hitler katanya kan. Iya. Persis seperti itu. Kalau saudara baca kisahnya Hitler saudara. Karena apa? Semua orang memuji dia. Bahkan parlemen dikuasainya. Sama modelnya di bangsa kita. Selalu kejadian itu berulang. Tapi ketika engkau disempurnakan oleh Tuhan, firman-Nya akan menelan semua itu. Iya. Dia mungkin merancangkan yang jahat. Tapi ketika umat-Nya sudah disempurnakan, maka dia akan menelan semua itu. Dengan dia berfirman. Makanya saudara, saya selalu mengajak kita semua di sini, saudara. Ayo. Jangan tinggalkan persekutuan ini. Ayo tunjukkan kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Ayo bayar harganya gitu. Ingat, Tuhan perhatikan semua. Bagaimana usahamu untuk membuat dirimu itu bisa bangun pagi gitu. Bagaimana engkau bisa keluar dari kemalasan tubuhmu gitu. Bisa. Siapapun. Apapun bisa kau terobos. Iya. Kan saya sudah buktikan dulu gimana waktu saya di kampung itu. Atau di Malang. Waktu di Sibolga. Adakah kita pernah tidak zoom kalau bukan karena udah benar-benar itu saudara. Bisa terobos kan? Sampai sinyal internet itu harus tunduk kan? Betul nggak? Di mana saya tempatnya waktu itu? Saya di pojok-pojok itu. Ingat itu? Cuacanya dingin sekali lagi. Bisa nggak saya terobos? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Ada tekad yang kuat. Waktu kita punya tekad sedikit, waktu kita punya iman sebesar biji sesawi, waktu kita melakukannya, disitulah Tuhan bertindak, saudara. Ya. Hei saudara, semakin kita memberikan hati kita kepada Tuhan, percayalah saudara, dunia ini tergoncang. Iya. Jangan biarkan dunia ini terhanyut saudara. Yang akhirnya nanti bisa menelan engkau.
Di waktu sekarang ketika Tuhan ada di antara kita, ya, akan ada masanya Tuhan akan pergi sekali lagi. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia membawa kita ke tempatnya. Karena kedatangan kedua bukan seperti kedatangan pertama. Kedatangan pertama dia menyiapkan rumahnya. Tapi kedatangan kedua, rumahnya sudah selesai. Kedatangan pertama ketika dia naik ke sorga, dia mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah siap, aku akan datang kembali. Ya kan? Berarti kedatangan Tuhan yang kedua, berarti rumahnya sudah siap. Ketika dia mau kembali, dia bawa kita. Artinya, dimanapun Tuhan berada, kita berada. Roh kita nggak mencari-cari lagi. Tidak. Tahukah saudara, semua yang difirmankannya itu jadi. Apa saja yang Tuhan katakan, apapun itu pasti jadi. Seperti saya katakan sama saudara, Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Ya memang benar begitu. Kesetiaan kecil yang engkau tunjukkan di hadapan Tuhan, Tuhan lihat, memang begitu. Bisakah engkau memakan firman itu? Maukah engkau terbuka di hadapan Tuhan? Setiap kali engkau mendengarkan perkataan ini, maukah engkau melakukannya? Misalnya ketika saya katakan, ketika malam-malam engkau terbangun, engkau mau ke toilet gitu. Memang tadinya engkau mau ke toilet, tapi diam-diam dalam hatimu. Karena engkau memang mikirkan Tuhan. Maka engkau bilang gini, sebelum engkau misalnya tidur kembali gitu ya. Kau tahu entah jam berapa misalnya engkau dibangunkan. Terbangunlah ceritanya. Lalu engkau bilang gini, engkau duduk sebentar gitu. Lalu engkau panggil Tuhan, Tuhan. Gitu. Mungkin engkau tidak merasakan sesuatu. Tapi kerinduanmu didengar oleh Tuhan. Orang lain gak ada yang tahu. Hanya engkau sendiri yang tahu. Karena engkau sendiri yang mengucapkan kata-kata itu di hadapan Tuhan. Memang rasanya ada kesesakan dalam hatimu. Tapi engkau lebih memilih melupakan kesesakan hatimu. Karena engkau tidak mau membuat Tuhan itu bersedih. Engkau tidak mau memberhalakan masalahmu. Engkau tidak memaksa Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika Tuhan melihat engkau datang kepada dia, memang dia tahu ada masalah. Tapi saudara, engkau tidak menunjukkan bahwa engkau punya masalah di hadapan Tuhan. Karena apa? Engkau mau membuat mukamu bersuka cita di hadapan Tuhan. Engkau tidak mau membuat Tuhan larut dengan masalah. Engkau tidak mau membebani Tuhan dengan masalah. Tuhan menghargai orang seperti itu, yang mau menyangkal dirinya. Itulah orang yang menyangkal dirinya. Saudara pikir Tuhan tidak menyelesaikan masalah. Justru ketika engkau melupakan masalah, disitulah masalahmu segera selesai. Dan engkau tidak akan takut lagi menghadapi masalah, karena engkau sudah punya pengalaman. Engkau nggak takut lagi. Yang engkau khawatirkan adalah, apakah hatiku bisa tetap terpaut kepada Tuhan atau tidak? Tuhan, usiaku sudah tambah. Tambah setahun lagi Tuhan. Tambah setahun lagi. Tuhan, kiranya hatiku tetap terpaut kepadamu. Tuhan, buanglah kiranya segala rubah-rubah kecil yang ada dalam taman hubungan kita ini Tuhan. Buanglah ya Tuhan gitu.
Biar kiranya hatiku tetap melekat kepadamu. Tuhan, kemanapun Engkau pergi, aku mau mengikuti Engkau, Tuhan. Ya, kita terus berjalan, saudara, bersama dengan Tuhan. Kita akan melewati banyak hal. Tapi satu hal yang saya simpan dalam hati saya, saudara. Hari-hari yang kita lalui, yang saya lalui, adalah hari-hari yang sangat indah, saudara. Ya, hari-hari yang sangat menyenangkan. Ketika saya mulai didapatkan oleh Tuhan. Ya, saya mau tidak tahu apa yang mau dikerjakan dia gitu. Tapi saya tahu pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang besar akan Tuhan tunjukkan, saudara. Bila Roh Kudus bekerja dalam dirimu, engkau akan tetap mengalami kesulitan-kesulitan nyata. Terkadang engkau menangis dan terkadang ada hal yang tidak mampu engkau atasi. Tetapi ini semua merupakan suatu tahap pekerjaan Roh Kudus yang normal. Ingat ya, itu pun satu tahap pekerjaan yang normal. Ingat ya, ingat selalu perkataan ini. Jangan takut, jangan gentar. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada saudara. Saya berani mengatakan itu karena saya melihat semua yang saya katakan itu, saudara, itu memang Tuhan genapi, saudara. Ketika saya mengatakan jangan takut, itu benar-benar, saudara, satu hal yang di dalam diri saya ketika melihat itu, saudara. Ketika saya mengatakan, ketika firman Tuhan yang mengatakan adalah suatu tahap pekerjaan Roh Kudus yang normal, itu benar-benar membuat hati ini sangat tenang, saudara. Oh gitu ya Tuhan. Oh ternyata bukan masalah saya ya Tuhan. Enggak. Gak ada hubungannya dengan masalah. Bukankah semua sudah kutanggung? Iya Tuhan, tapi kadang aku merasa ini karena kesalahanku Tuhan. Iya. Tetapi bukankah itulah caraku? Bukankah firman-Ku berkata semua manusia sudah rusak? Lalu ketika engkau melihat dirimu rusak, dirimu lemah, dirimu bodoh, dirimu gagal, dirimu gak sabar, emosian mungkin. Bukankah itu menunjukkan engkau sudah rusak? Kenapa engkau mempermasalahkannya? Kenapa engkau tidak mengikuti saja pekerjaanku dalam dirimu? Ya, gitu ya Tuhan. Kasih Tuhan. Ya. Saudara, kalau melihat pekerjaan Tuhan ini, saudara, ya pekerjaan, bagaimana Tuhan nanti kita akan melihat bagaimana orang-orang pada akhirnya bergabung dengan kita. Bergabung dalam mencari Tuhan gitu ya. Itu hal yang sangat indah memang gitu. Tapi kapan itu terjadi, saudara? Hanya Tuhan yang tahu. Saudara, Tuhan Yesus melihat jauh ke depan. Pada waktu itu, saudara, murid-muridnya itu sangat sedih sekali, saudara. Karena rasanya semua mimpi mereka itu hancur ketika Tuhan Yesus disalibkan, saudara. Hancur semua, saudara. Tuhan mengetahui, saudara, bagaimana hancurnya hati mereka. Engkau mungkin bersedih sekarang, kata Tuhan kepada mereka. Tapi di depan, dia bisa melihat jauh ke depan, saudara.
Ketika terjadi pertama pencurahan Roh Kudus, saudara, wow, hal yang luar biasa. Oh, rasanya saudara, wow, rasanya mimpi-mimpi mereka itu, wah, digenapi gitu. Tapi tahukah saudara, berikutnya saudara, ketika Petrus terus mencari Tuhan, dia terus berjalan sampai pada akhirnya dia harus menjalani seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Butuh waktu 30 tahun kemudian, saudara. Bapak saya mungkin saudara ketika dia dibaptis, untuk dia sangat senang sekali. Dia benar-benar dia mengalami satu semangat dalam hidupnya ketika dia lahir kembali gitu. Wah, pada waktu kalau saya ingat ya, saya dulu kan belum bertobat juga ketika dia sudah dibaptis ya. Tapi kalau saya ingat cerita dia waktu dia dibaptis, wah terang sekali katanya gitu. Saya melihat dia sangat senang sekali, saudara. Tapi saudara, waktu berjalan terus, saudara, dia tidak melihat bagaimana hal yang dialami dia dalam sukacita. Di usia 63 dia dipanggil Tuhan ya. Di usia 63 itu saya baru 3 tahun ya. Baru 3 tahun lahir baru, saudara. Setiap kali ingat angka 63, saudara ya, itu saya selalu mengingat umurnya Petrus ya. Dan di kala itu saya ingat ya, waktu saya sangat membayangkan bapak saya bangkit gitu, karena pada waktu itu saudara, saya bilang sama Tuhan ketika saya dengar sakit di kampung gitu, Tuhan berikan saya kesempatan untuk merawat bapak saya gitu. Ya, saya waktu itu di Bandung saudara. Dan ketika saya nyampe di Batam, waktu itu bapak saya datang ke Batam gitu saudara, langsung berobat saudara, langsung masuk rumah sakit saudara. Karena ternyata ginjalnya itu sudah stadium berapa itu waktu itu saudara. Dia sangat memaksa sekali untuk datang ke Batam waktu itu. Dan dia meninggal di Batam saudara. Oh, waktu itu saudara saya gimana ya rasanya gitu ya. Tapi saudara, ketika sekarang saudara saya melihat pengenalan akan Tuhan ini saudara ya. Rasanya saudara saya melihat wajah bapak saya pada orang-orang yang saya jumpai gitu. Saya melihat wajah bapak saya pada guru kita gitu. Karena perawakannya itu mirip gitu ya, pendek gitu ya. Iya seperti itu saudara. Saya melihat di Pak D kami yang ada di Malang, juga yang ada di Pekanbaru ya. Ketika saya mengunjungi, kok bisa ya saya melihat wajah bapak saya ya sama orang-orang ini. Jadi kalau Pak D yang di itu ya, di kampung yang sudah meninggal itu saudara, pas kami mau pulang ke sini kan meninggal itu kemarin, yang kena bencana itu kalau saya datang itu bisa saya peluk gitu saudara, kayak bapak saya gitu. Dan ketika sekarang saudara, kalau saya terus bisa mengenal Tuhan gitu ya, dari sudah boleh dikatakan dari 97 ya, kalau sekarang berarti sudah 27 tahun gitu ya, 27 tahun ya, harusnya 28 tahun saudara. Kalau saya terus mengingat perjalanan ini saudara, dan saya mengingat kembali perjalanan Petrus ketika dia terus mengikut Tuhan sampai usianya 63 atau 67 itu saudara.
ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Perjalanan yang panjang di mana dia terus mengikut Tuhan. Saudara, hidup ini atau pertumbuhan itu adalah satu perjalanan hidup. Iya. Saya saudara kadang merasa seperti orang tua yang cerita kepada anak-anaknya, kepada saudara gitu. Saya seperti seorang orang tua yang sudah hidup lama gitu ya. Saya cerita, saya mengajak kita semua. Yang saya tahu, saudara pun sudah lama mengenal Tuhan gitu. Sudah lama mengikut Tuhan gitu. Jadi ketika saya berkata-kata kepada saudara, meyakinkan saudara gitu ya, tentang ayo ikatkan hatimu kepada Tuhan. Ayo. Setiap hari saudara, kita bersekutu saudara. Saya bukan hanya mengingatkan, tapi saya menghidupi yang saya katakan setiap hari gitu. Dan memang saudara, dia melepaskan kita dari segala ikatan dunia ini saudara. Walaupun engkau tidak mengatasi berbagai kesulitan tersebut, dan walaupun saat itu engkau lemah dan penuh keluh kesah, lihat ini saudara. Sering kayak gitu ya. Apakah engkau enggak sering ngalami seperti itu juga gitu? Iya juga kan. Tapi dengarkan firman Tuhan dikatakan, penuh keluh kesah. Setelahnya engkau tetap mampu mengasihi Tuhan dengan iman yang mutlak. Maksudnya gini, engkau cepat beralih gitu. Engkau tidak larut dengan keluh kesahmu gitu. Engkau cepat berbalik arah gitu. Engkau cepat menguatkan hatimu kembali. Lalu engkau kembali memandang Tuhan. Engkau tersenyum. Tuhan. Lalu engkau memuji Tuhan dengan bersuka cita gitu. Engkau menari di hadapan Tuhan kembali gitu. Seperti gak ada masalah. Kepasifanmu tidak dapat mencegahmu menimba pengalaman-pengalaman normal. Dan terlepas dari apa yang dikatakan oleh orang lain dan bagaimana mereka menyerangmu, engkau tetap dapat mengasihi Tuhan. Yes. Apapun yang orang katakan tentang engkau. Tidak. Jadi saudara, mengikut Tuhan itu bukan berarti kita itu tidak akan melakukan kesalahan. Ya, kita masih melakukan kesalahan. Ya, mungkin rasanya masih tersinggung gitu. Nah, tapi engkau tidak mau tinggal dalam ketersinggungan. Engkau akan menganggap bodoh kali aku mau nyimpan. Harus tersinggung dengan orang yang bodoh sekali. Engkau akan mengatakan seperti itu. Bodoh sekali saya membenci orang lain. Bodoh sekali saya menyimpan kesalahan orang lain. Nggak bisa kayak gitu. Nah, itu artinya ya, engkau tetap ini ya, gak peduli apa yang dikatakan orang lain, orang yang menyerang engkau mungkin. Pada saat berdoa, engkau selalu merasa telah berutang begitu besar kepada Tuhan, dan engkau bertekad akan memuaskan Tuhan dan meninggalkan daging bila menemui hal seperti itu lagi. Tahu saudara? Bukan sekali dua kali saudara akan seperti itu, mungkin berkali-kali. Setiap kali engkau datang kepada Tuhan, oh Tuhan, aku belum bisa mengasihi engkau. Aku masih gagal Tuhan. Oh saudara, kalau Paulus saudara, wah, dia pengen perfect saudara. Memang Tuhan menghendaki kita sempurna. Tapi tidak ada hal yang bisa kita pegang. Kecuali apa saudara? Kecuali Tuhan terus melakukan pekerjaannya dalam kita. Itu saja. Itulah artinya hidup.
Makanya katakan, rasanya setiap kali engkau seperti orang yang berhutang besar kepada Tuhan. Engkau belum mampu mengasihi dia. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Rasanya saudara, engkau tidak sabar terhadap orang lain. Iya. Kadang-kadang ya kalau saya lihat, sudah dikatakan dia apa ya, dipanggil Tuhan gitu ya. Tapi kalau hatinya masih terpaut dengan yang lain tuh rasanya kadang saya, gimana sih? Hargai panggilanmu loh. Jangan pasif. Kita nggak tahu kapan waktu Tuhan datang kepada kita. Kita nggak bisa mengatakan, oh aku masih sehat, umurku masih sekian, masih panjang umurku. Siapa bilang? Nggak ada yang tahu. Boom, tiba-tiba pulang katanya. Mau ngapain lagi? Disitulah akan terdapat ratap dan kertagi. Karena apa? Karena ketika dipanggil itu nggak siap. Rasanya dia ingin, wah kenapa dulu ketika aku hidup, kenapa aku tidak memperbaiki hubunganku dengan Tuhan. Sekarang sudah di sini, mana lagi? Aduh, gelap saudara. Gelap. Sekarang masih ada terang. Di dunia orang mati itu gelap saudara. Kecuali ketika engkau mati, engkau dibawa ke tempat yang terang. Tapi terang itu tergantung ada minyakmu enggak. Minyak itu kapan kau peroleh? Ketika engkau masih hidup ini. Ini namanya kita kumpulin minyak. Minyak kita penuh enggak? Ketika kita itu dipanggil pulang. Mempelai datang katanya. Punya minyaknya enggak? Ini selama waktu terang ini kita menimba banyak sekali pengetahuan tentang Tuhan melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita. Kekuatan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan Roh Kudus ada dalam dirimu. Dan inilah keadaan normal dan pekerjaan Roh Kudus. Oke, baik. Kita sampai di situ ya. Bisa kita lanjutkan lagi saudara ya. Karena kalau itu kan sudah bagian di bawahnya tadi, saudara kalau sudah lihat itu kan apa itu pekerjaan iblis. Nah, gitu ya. Kalau kita langsung konekkan sekarang gitu, nanti bisa yang tadi itu bisa lupa gitu. Jadi lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus tadi, saudara. Membuat engkau selalu bergantung kepada Tuhan. Gitu. Membuat rasanya, aduh belum ada apa-apanya. Aku mencari Tuhan ini gitu. Masih kayaknya kurang aja gitu. Ya. Kalau bisa memiliki kehidupan seperti itu ya. Maka kehidupan kita itu rasanya saudara, itu akan bergairah setiap hari saudara. Ada orang yang merasa dia sudah mencapai semuanya gitu. Ketika dia mencapai misalnya, wah jadi memiliki jemaat yang banyak, punya karunia A, B, C, D gitu ya. Lalu dia menikmatinya gitu. Ternyata saudara, ketika di akhir hidupnya, dia memiliki satu kehampaan yang luar biasa. Kenapa? Merasa tidak ada lagi yang mau dikejar.
Apa yang ingin dikejar oleh orang lain? Aku sudah dapat itu, tapi aku hampa. Wah, itu rasanya saudara. Dia akan seperti Salomo gitu. Untuk apa semua ini? Hampa kok. Ternyata aku mati juga. Coba. Maka itu katakan, berbahagia orang yang miskin. Nampaknya kita masih punya masalah. Nampaknya kita masih berkeluh kesah. Tapi saudara, kita bisa memalingkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, kita tidak bersungguh-sungguh dengan keadaan kita. Makanya saya katakan saudara, jangan minta Tuhan ambil, selesaikan masalahmu itu. Enggak. Justru pakai itu sebagai satu saranamu untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, kalau sudah selesai itu diangkat sama Tuhan, itu sudah pasti. Gak bisa saudara, gak bisa si jahat itu menghalangi berkat Tuhan atas hidupmu, gak bisa. Engkau punya aura diberkati oleh Tuhan. Ketika apa? Ketika engkau melakukan sesuatu yang yang membuat aura itu digenapi dalam hidup. Aura, engkau adalah auramu itu adalah aura yang diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau sepakatnya gimana? Jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan apapun menguasai pikiran. Iya, sekalipun ada masalah yang sangat berat sekalipun, pilihlah Tuhan. Ya, pilih Tuhan. Maka tidak ada, iblis itu tidak bisa menahan berkat yang harus engkau miliki. Gak bisa. Bahkan dia harus mengembalikan berkali-kali lipat apa yang pernah dicuri daripadamu. Oke? Engkau ahli waris kerajaan sorga. Aku masih simpan itu dalam hatimu. Lekatkan hatimu kepada Tuhan. Baik, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Kembali bersekutu dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.